Halo semuanya, pada video kali ini saya akan membagikan tips-tips atau sharing pengalaman saya ya, bagaimana melancarkan BAB pada bayi. Bagi teman-teman yang baru mengunjungi channel ini, jangan lupa di subscribe dulu ya, supaya nggak ketinggalan video-video lainnya. Jadi maaf ya teman-teman, di belakang mungkin ada suara karena di belakang Nara lagi mainan. Oke teman-teman, jadi tips-tips ini tuh berdasarkan pengalaman saya ya. Dan biasanya itu BAB bayi itu nggak lancar ketika bayi itu udah mengenal makanan pendamping ASI. Dan berdasarkan hasil browsing juga nih, jadi bayi yang masih ASI eksklusif itu biasanya BAB-nya lancar karena maaf agak nggak konsen soalnya Danara. Dari hasil browsing saya di internet katanya ya, kalau bayi yang masih ASI eksklusif itu jarang banget BAB-nya itu nggak lancar, biasanya lancar ya. Dan ini itu karena di dalam ASI itu ada laktosa, dan laktosa itu mudah banget dicerna di usus bayi. Oke teman-teman, kita langsung masuk aja ya ke tipsnya. Tips yang pertama itu kita harus mengusahakan kalau MPASI anak itu harus kandungan sayurnya atau makanan yang mengandung serat itu nggak terlalu banyak. Karena apa? Karena usus bayi itu belum bisa mencerna makanan yang seratnya tinggi. Dan menurut artikel yang saya baca nih ya, ini saya bacakan aja. Di sini itu dikatakan berdasarkan pedoman angka kecukupan gizi, yang diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan, angka kebutuhan serat bayi usia 7 sampai 11 bulan adalah 10 gram per hari. Jumlah tersebut tentu lebih rendah dibandingkan kebutuhan serat orang dewasa. Pasalnya, serat merupakan salah satu nutrisi yang sulit dicerna, sementara sistem pencernaan bayi masih belum sempurna, sehingga jumlah penyajiannya perlu diperhatikan dan diseimbangkan dengan nutrisi lainnya. Oke teman-teman, jadi itu yang dikatakan di artikel yang saya baca ya. Jadi di sini itu MPASI bayi itu bukan benar-benar nggak boleh mengandung makanan yang berserat, tapi kita harus seimbangkan ya komposisinya. Jadi untuk komposisinya bagaimana, teman-teman mungkin bisa search di internet ya, resep MPASI yang pas itu gimana. Oke, tips yang kedua itu berikan air putih ya ke bayi, tapi di sini tuh bukan air putih tuh minuman utama, enggak. Tapi di sini kalau untuk pengalaman saya itu, saya biasa ngasih Nara air putih pas lagi makan. Itu biasanya saya selingin berikan air putih, itu juga supaya Nara itu nggak kesedak. Kalau Nara mual juga bisa ngurangin mualnya. Dan untuk berapa banyak bayi boleh mengkonsumsi air putih, itu teman-teman mungkin bisa konsultasikan dengan dokter, atau mungkin teman-teman bisa searching juga ya di internet. Nah di sini juga meskipun pencernaan bayi itu belum bisa mencerna serat dengan sempurna, tapi itu bisa dibantu juga dengan air putih. Oke teman-teman, tips terakhir, tips yang ketiga itu kita beri bayi itu buah-buahan yang mengandung banyak air ya. Itu bisa pisang, pir, pepaya, dan masih banyak lagi ya. Dan di sini tuh untuk Nara saya biasanya berikan pepaya dan pir. Cuman yang lebih efektif di Nara itu pir. Dan biasanya ya kalau misalnya saya berikan pir ke Nara itu, misalnya saya berikan pagi, sore atau malamnya tuh biasanya BAB-nya langsung lancar. Dan di sini cara saya memberikan pir ke Nara itu biasanya saya juicer. Jadi nanti saya juicer dan ekstraknya itu yang saya berikan ke Nara. Dan kalau untuk pepayanya itu paling saya cuman kerukin aja, dan itu saya kasih biasanya untuk makanan selingan ya, di antara makanan utamanya itu. Dan biasanya kombinasi antara pepaya dan pir itu cukup efektif di Nara. Jadi teman-teman, demikian ya tips dari saya bagaimana melancarkan BAB pada bayi. Dan ini khusus pada bayi yang udah mengenal makanan pendamping ASI ya, karena tadi tuh udah dijelaskan juga kalau bayi yang masih ASI eksklusif itu biasanya emang jarang banget BAB-nya nggak lancar. Nah tadi saya udah punya 3 tips. Yang pertama itu untuk makanannya itu kita berikan itu jangan yang mengandung serat terlalu banyak. Yang kedua, kita juga bisa berikan air putih sebagai selingan aja ya, karena
untuk minuman yang utama itu tetap ASI. Dan yang ketiga juga itu kita bisa berikan buah-buahan yang kandungan airnya banyak. Jadi demikian ya teman-teman, semoga video ini bermanfaat dan bisa menambah informasi bagi teman-teman juga yang mungkin mengalami atau bayinya susah BAB. Dan ini berdasarkan pengalaman saya teman-teman. Jadi kalau teman-teman menyukai video ini, teman-teman bisa klik like. Kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat, teman-teman juga bisa share di sosmed teman-teman. Dan kalau teman-teman mau sharing, mau menambahkan atau mau request atau mau bertanya, mungkin bisa ditulis di kolom komentar di bawah ya. Jangan lupa di subscribe dan nyalakan tombol loncengnya supaya nggak ketinggalan video-video lainnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!